Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan materi berikutnya dalam mata kuliah ekonomi internasional. Kita akan membahas tentang teori-teori perdagangan internasional. Nah, di dalam teori ini nantinya kita akan paham suatu negara itu menggunakan pola perdagangan yang seperti apa. Karena pastinya harus didasari pada teori perdagangan internasional yang dianut ya dari masing-masing negara. Untuk itu kita akan mengetahui bahwa ada 9 teori di dalam perdagangan internasional sesuai dengan capaian pembelajaran kita pada video kali ini, yaitu yang pertama ada teori merkantilisme, teori keunggulan absolut dari Adam Smith, kemudian teori keunggulan komparatif dari David Ricardo, teori faktor endowment, law of reciprocal demand, paradok Leontief, skala ekonomi dan kurva pengalaman, teori Linder, dan yang terakhir adalah keunggulan kompetitif bangsa-bangsa dari Porter. Nah, satu persatu kita akan membahas, yaitu teori merkantilisme. Nah, di dalam teori merkantilisme ini, para penganut merkantilisme mengeklaim bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara itu untuk menjadi kaya dan kuat yaitu dengan melakukan sebanyak ekspor. Sedangkan untuk impor itu dikurangi. Ya, jadi lebih banyak melakukan ekspor, sedangkan impornya dikurangi. Dari pendapatan yang dihasilkan dari ekspor, kaum merkantilisme menganggap bahwa semakin banyak emas dan perak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, negara itu akan semakin kaya dan kuat. Ya, karena dengan kepemilikan emas dan perak itu bisa nanti dikonversi kepada aliran kas, aliran uang tunai yang bisa digunakan oleh para kaum merkantilisme untuk melakukan perluasan, ekspansi kekuasaan ke berbagai negara. Selain itu, juga akan memperkuat kekuatan persenjataan negara tersebut. Ya, itu teori yang paling klasik yang dimiliki oleh kaum merkantilisme. Jadi semakin banyak emas dan perak, dia semakin kaya. Hampir sama dengan ya seperti masyarakat sosial kita saat ini. Kepemilikan emas juga akan menunjukkan status sosial. Oke, teori yang kedua. Teori yang kedua ini adalah teori keunggulan absolut milik dari Adam Smith. Ya, di mana Adam Smith menganggap bahwa dua negara itu akan melakukan perdagangan secara sukarela. Ya, pada video pembelajaran yang sebelumnya menjelaskan bahwa perdagangan itu harus dilakukan dilandasi ya tanpa adanya paksaan. Jika kedua negara tersebut memperoleh keuntungan. Jadi secara mendasar kita harus memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut. Kemudian jika sebuah negara lebih efisien daripada negara lain dalam memproduksi sebuah komoditi, namun kurang efisien dibandingkan negara lain dalam memproduksi komoditi lainnya. Jadi di dalam teori keunggulan absolut mensyaratkan bahwa suatu negara memiliki komoditas yang menjadi primadona yang bisa diunggulkan. Misalnya Indonesia sendiri, Indonesia kaya akan hasil laut, dimana karena jumlah perairan kita lebih besar dari jumlah daratan, sehingga hasil laut kita banyak yang diekspor ke luar. Suatu negara mampu mengekspor barang karena negara tersebut mampu memproduksi barang tersebut dengan SDA yang lebih kecil daripada negara lain. Jadi memiliki keunggulan yang mutlak. Di sini ada contoh dari tabel keunggulan absolut. Di sini Ibu contohkan ada negara Amerika Serikat dengan negara India dengan satuan jam kerja 1 jam, kemudian komoditasnya adalah gandum dan kain yang diperbandingkan. Amerika Serikat memiliki keunggulan absolut di sumber daya alam berupa gandum, sedangkan India komoditasnya adalah kain. Perbandingannya 120 dan 8 meter. Next, ada teori keunggulan komparatif. Nah, teori komparatif ini dicetuskan oleh David Ricardo, anak didik dari Adam Smith yang dia menentang teori keunggulan absolut.
ya, milik gurunya. Di mana teori komparatif ini menurut David Ricardo, meskipun sebuah negara itu kurang efisien dibandingkan negara lain dalam memproduksi kedua komoditas, tapi dia masih mampu untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan dari kedua belah pihak. Prinsip dari keuntungan komparatif sendiri yaitu adalah suatu negara itu cenderung mengekspor hasil-hasil produksinya yang memiliki keuntungan terbesar dan mengimpor hasil-hasil yang dapat diproduksi dengan keuntungan yang paling sedikit. Jadi mendatangkan barang dari luar, mengimpor dengan yang paling sedikit. Nah, itu teori komparatif. Nah, tabel contoh yang bisa kita pakai di sini misalnya negara Amerika Serikat dengan negara Australia. Ya. Jadi dari masing-masing itu komoditasnya adalah gandum dan kain. Ada perbandingannya 50-25 dan 67-100. Nah, ini perbandingan di dalam keunggulan komparatif. Berikutnya ada teori faktor endowment dari Hexer-Ohlin. Nah, Hexer-Ohlin ini sama-sama ahli ekonomi, di mana keduanya antara guru dengan peserta didiknya. Ya, Hexer guru, sedangkan Bertil Ohlin dia adalah peserta didiknya. Menjelaskan bahwa komoditi yang dalam produksinya memerlukan faktor produksi yang sangat melimpah dan faktor produksi yang langka diekspor untuk ditukar dengan barang-barang yang membutuhkan faktor produksi yang dengan proporsi yang sebaliknya. Jadi, secara tidak langsung faktor produksi yang melimpah itu diekspor. Jadi yang banyak kita ekspor keluar, sedangkan yang sedikit kita datangkan. Itu yang disebut dengan faktor endowment dari Hexer dan Ohlin. Gitu. Yang selanjutnya ada law of reciprocal demand, menjelaskan bahwa keseimbangan pertukaran antara kedua barang itu terjadi bila mana jumlah barang yang diminta negara A kepada negara B itu harus sama. Artinya harus sama dengan jumlah yang diminta negara B atas barang yang dihasilkan oleh negara A. Nah, di sini titik tekan di dalam law of reciprocal demand. Jadi antara kedua negara A dan negara B itu akan saling membutuhkan, memperoleh keuntungan dari adanya perdagangan internasional. Nah, di sini ada tabel contoh yang bisa memperjelas kita tentang law of reciprocal demand. Ya, negara X dan negara Y. X adalah negara yang dia menghasilkan lebih kecil dari negara B, sehingga sebaliknya negara A itu mengkhususkan menghasilkan barang X saja, sedangkan B dia menghasilkan barang Y saja. Dari transaksi itu akan mendatangkan atau tetap mengadakan perdagangan internasional. Oke. Berikutnya ada paradoks Leontief. Nah, paradok ini kan seolah-olah kita berbanding terbalik gitu ya. Jadi teori paradok Leontief itu dicetuskan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Wassily Leontief, yang dia mempermasalahkan tentang manfaat, menentang dari teori yang dicetuskan oleh Hexer-Ohlin sebagai peramal dari arah perdagangan. Nah, di sini contohnya kita menggunakan Amerika Serikat karena kecenderungan dahulu kita masih mengetahui negara kuat dengan negara ekonomi yang maju, superpower, adidaya itu negara Amerika Serikat. Ya, sehingga contoh-contoh kecenderungan dari teori perdagangan internasional itu masih banyak mayoritas didominasi oleh negara Amerika Serikat. Namun saat ini sudah berkembang, ya, sudah arah perdagangan berkembang ke negara di bagian Asia. Ya, di sini bisa kita lihat salah satunya adalah Cina. Nah, di sini Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling padat modal di dunia yang kita tahu. Tetapi ya mengekspor produk-produk yang padat tenaga kerja yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Tetapi di sini perlu ditekankan bahwa di dalam paradok Leontief, tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja yang sudah terdidik, terlatih, sehingga mampu menghasilkan produk komoditas yang bisa menekan biaya produksi, bisa dijual ke negara lain untuk ekspansi pasar.
Itu paradok Leontief. Berikutnya ada skala ekonomi dan kurva pengalaman. Kebanyakan negara industri itu memperoleh keuntungan dari skala ekonomi atau yang disebut dengan economic of scale, yang menjelaskan bahwa dengan semakin besarnya pabrik dan meningkatnya output, biaya produksi per unit akan menurun. Ya, jadi di dalam ekonomi kita kenal dengan adanya penurunan. Semakin banyak yang jumlah yang diproduksi, itu akan mengurangi biaya produksi dari masing-masing barang. Jatuhnya kita bisa menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Secara otomatis lebih banyak key yang terjual. Dalam skala ekonomi dan kurva pengalaman, experience curve mempengaruhi perdagangan internasional karena memungkinkan industri suatu negara itu menjadi produsen dengan biaya rendah tanpa memiliki faktor produksi yang melimpah. Jadi semakin banyak yang diproduksi, itu akan mengurangi biaya atau menekan biaya produksi. Itu yang digunakan di dalam skala ekonomi dan kurva pengalaman. Next, ada teori Linder. Nah, di sini menjelaskan bahwa adanya permintaan tumpang tindih, overlapping. Jadi ahli ekonomi dari Swedia yang bernama Stefan Linder, dia mengenalkan bahwa meskipun teori orientasi permintaan dari HO, Hexer-Ohlin, yang bergantung pada faktor endowment, ya cukup memadai untuk menerangkan perdagangan internasional dalam produk primer. Jadi dalam produksi barang-barang pokok, namun belum bisa menjelaskan untuk perdagangan barang yang sifatnya dia manufaktur. Jadi otomatis akan berpengaruh kepada selera konsumen. Ya, selera konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, yaitu Y. Ya, otomatis semakin tinggi tingkat pendapatan, itu akan menghasilkan beraneka macam selera dari konsumen. Jadi bisa memilih ya dari tingkat harga, kualitas, dan seterusnya. Dan karenanya tingkat pendapatan per kapita suatu bangsa menentukan jenis barang yang akan diminta. Secara mendasar bisa kita contohkan negara berkembang dengan negara maju. Tingkat pendapatan per kapitanya kita bisa lihat akan berbeda, sehingga jenis barang yang dikonsumsi, yang dibutuhkan, aneka macamnya juga akan berbeda, lebih bervariasi di negara-negara maju. Barang-barang yang akan diperdagangkan yaitu terdapat permintaan tumpang tindih, overlapping demand, yang berarti para konsumen di kedua negara meminta barang yang sama. Nah, ini terakhir dari teori perdagangan internasional miliknya Porter, keunggulan kompetitif bangsa-bangsa dari Porter. Ada 4 jenis variabel yang akan berpengaruh atas kemampuan perusahaan lokal daerah di suatu negara untuk menggunakan sumber-sumber negara itu guna memperoleh keunggulan komparatif. Yang pertama dari variabel itu adalah kondisi permintaan. Nah, yang tadi ada negara maju dengan negara berkembang. Jadi kondisi permintaan akan berbeda. Bisa kita lihat dari sisi pendapatannya. Bisa kita lihat dari selera konsumen yang ada. Otomatis akan berbeda. Kondisi faktor produksi. Ya, faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Faktor produksi bisa berupa tenaga kerja, bisa berupa modal, capital yang dibutuhkan. Kemudian industri terkait dan pendukung. Jadi di dalam ekonomi kita mengenal adanya industri terkait dan pendukung yang saling ya berhubungan untuk mendukung adanya atau terciptanya suatu produk maupun jasa. Variabel yang keempat, terakhir, strategi, struktur, dan persaingan dari perusahaan. Jadi ini bermacam-macam strategi, struktur, dan pola persaingan yang digunakan oleh perusahaan di dalam mengembangkan, di dalam melakukan perluasan, ekspansi, untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan. Oke, untuk tugas bisa kita lihat nanti di dalam e-learning sudah Ibu cantumkan untuk tugas dalam materi teori-teori perdagangan internasional.
Terima kasih, semoga materi pada teori-teori perdagangan internasional bisa membuka wawasan kita, membuka informasi kita tentang bagaimana sebenarnya perdagangan ekonomi internasional kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa lagi dengan video pembelajaran yang berikutnya, yaitu tentang hambatan perdagangan internasional.